Dan katanya setiap bikin pondasi itu di bawahnya pasti ada kepala kebo. Katanya gitu. Oh, Nggak tahu berarti buat apa. iya mungkin buat ritualnya apa. Iya, Nggak tahu ya. Pakai hewan berarti ya, bukan manusia gitu. Kan biasanya ada. Ya pokoknya ada pabrik tuh masih percaya dengan kayak gitu-gituan ya. Tiap malam Jumat itu masih ngirim sesajen. Oh, Iya. aktif. Masih itu aktif. masih. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih kirim. Jadi kayak kopi sama rokok gitu masih. Ditaruhnya di Nah pas gua kencing di toilet tuh, itu ada yang ngebuka lama pintunya. Kata gua, ini siapa yang ngebuka tapi nggak masuk? Kata gua. Kata anginnya kan di kaki kan. Ya udah gua flashing, gua keluar, pintunya ketutup WC-nya. Gua kejar dong akhirnya, gua kejar. Tuh dia larinya ke locker, jadi locker di samping WC gitu. Masuk lari ke locker. Gua tuh cuma ngeliat kakinya doang. jelas itu. Kakinya kakinya, maksudnya ketinggalan kakinya doang putih pucet gitu Iya, tuh. iya. Tapi kakinya jelas lu lihat. Jelas. Kata gua, mungkin QC kali ya, kata gua QC mungkin kemana Karena gitu. lagi Iya, sama iya. QC QC itu kan. kan. Iya, berdua Akhirnya- doang ya? Lagi berdua doang. Pas gua masuk, Tapi maksudnya ada nggak sih tanda-tanda gitu kalau kayak di suasana rumahnya atau biasa aja? karena gua tuh nggak percaya gitu-gituan bang, nggak percaya yang horor-horor. Nah, nggak tahu ya karena ibu gua ini emang dari keluarganya tuh masih agamistis lah. Bahkan dulu tuh kecil gua tuh mau dikasih mata batin katanya. Biar apa? Ruang kosong. Ya, Malam ini ya. malam ini gini banget. Malam Jumat lagi ya. Ini kita Mas Bintang malam ini siapa di samping saya ini? Ini kita udah kedatangan Dwi. Dwi. Iya, Dwi ini yang komen kemarin di konten kita. Oh, yang di YouTube. Yang di YouTube. Yang katanya punya cerita serem. Iya, itu yang beneran serem ini mah. Bukan keserang bau sapi. Beneran serem. Yang kemarin itu yang dia ke gunung itu. Nah, Dwi ini komen. Oke. Komen katanya dia punya cerita serem di pabrik. Di pabrik. Berarti udah pasti Udah pekerjaannya pasti serem. dong. Apa tuh? Pasti Apa? angin puting beliung. Bukan pekerjaan. Kan di pabrik juga ada angin puting beliung. Katainnya ke bencana ya. Soalnya saya udah ngelihat Dwi ini pas datang tadi di Hawanya ya. nah, Udah nurut kok. yang lain mah satu. Jarinya 2. Nah, Tetap dapat ya ini. Serem banget. serem. Nah, gitu. Jadi nanti kita mungkin bakal cerita ya, Bang ya. Boleh. Kita cerita tentang pabrik. Boleh, Tapi sebelum ke pabrik katanya ada cerita lain dulu nih, cerita Tapi yang emang di rumah. kalau cerita horor ya bang ya, ini gue baru banget nih. Baru Apa banget. tuh? Kemalingan tuyul. Kemalingan tuyul. Berarti ketuyulan ya? Kemalingan tuyul. Jadi gini bang, gue tuh nabung, tau gak sih celengan yang 10.000 per hari? Itu totalnya 10 juta. Yang mana yang kaleng Yang apa yang segini yang kaleng. tanah liat? Oh, yang kaleng. Yang kaleng 10 juta, 10.000 per hari, itu 10 juta. Udah terakhir ngitung tuh kan karena gue ada persiapan buat marriage kan. Jadi udahlah gue bongkar lah, gue pakai dulu gitu. Gue hitung tuh setelah lebaran tuh ada 3,5 juta. Iya, 3,5 juta. Harusnya. Enggak ada 3,5 juta itu Oh, benernya. udah Nah, gitu. akhirnya ya udahlah gue ikat pakai karet, terus gue lakbanin. Nah bulan kemarin gue bongkar lagi ada 2,5 juta. Sejuta berarti. Hilang 1 juta. Lakbannya nggak lepas. Nggak lepas, karetnya nggak lepas, hilang 1 juta. Nah, terus gue bilang ke ibu gue, "Ma, ini hilang 1 juta." Nah, ibu gue ini emang rada mistis. Oh, orangnya percaya begitu Iya, gitu. percaya begituan. Katanya, ini mah bener berarti ini ada tuyul di komplek ini. Gitu. Berarti tuyulnya udah masuk ranah. Kan kalau saya mah pernah dengar ya, kalau celengannya terbuat dari tanah, dulu tuh emang bener katanya bisa ada ini hal-hal kayak gitu. Kalau itu bukan tanah tapi Bukan. Bukan tanah. Kaleng-kaleng. Tapi emang di komplek lu emang udah sering ada gosip-gosip tuyul. Nah, iya itu buku tuh sering denger kayak gitu, gosip-gosip, langsung cerita tuh. Tadi juga Ibu Erni begini katanya, Ibu ini begini gitu, hilang juga sama begitu. Jadi ibu gue tuh percaya kalau di perumahan gue tuh ada yang melihara tuyul. Jadi adalah salah satu perumahan gitu. yang pasti kayaknya nggak elit. Soalnya ada yang hilang. bener. Terus Iya, kan ada berarti yang masih ada yang butuh ya. Masih KPR lah ada yang minimal. kekurangan di sekitar sih. Masih mending tinggal di perumahan. Saya masih numpang. Emang tinggal di mana? Udah jangan dibahas. Mas. Jadi
Tapi maksudnya ada nggak sih tanda-tanda gitu kalau kayak di suasana rumahnya atau biasa aja? Karena gitu? gue tuh nggak percaya gitu-gituan bang, nggak percaya yang horor-horor. Nah nggak tahu ya karena ibu gue ini emang dari keluarganya tuh masih agamistis lah. Bahkan dulu tuh kecil gue tuh mau dikasih mata batin katanya. Biar apa? Biar bisa ngelihat Biar tuyul. bisa ngeliat. Doang. Nggak tahu ya, gue diceritain aja ibu-ibunya jangan larang. Akhirnya dikasih mata najwa. Kenapa nggak buat matanya buat Agus? Jadi aja? kritis sih jadi. Mata Agus. Nah gue tuh kecil tuh pernah ngeliat, ini masih sadar banget ngeliat masih kecil tuh di rumah nenek gue itu ada 2 ayam jantan sama betina keluar keris dari pantatnya itu, keluar keris segini nih. Keris. Ngelihat langsung. Ngeliat langsung gue. Nah ada kejadian itu pas keluar kerisnya tuh kayak ada yang ngeliat pocong lah gitu, terus nanti yang betinanya ada yang ngeliat kuntilanak lah gitu tuh. Kerisnya beneran, maksudnya beneran keris Beneran apa keris. miniatur apa ini Keris permainan beneran gitu? kilat gitu loh kerisnya. Oh beneran keris. Masih disimpan nggak? Wah nggak tahu itu gue. Kalau ketak duri udah biasa masa ayam ketak keris ya. Iya, ayam ketel keris tuh. Tapi keluar gitu iseng dari banget yang masuk. Tainya dulu bang, tainya baru keris. Oh, jadi kerisnya dibalut tai. Tai dulu, Enggak, tai dulu. Oh, tai Tai dulu. dulu, baru keris. Keris. Mm-mm. Oh. Gitu. 2 lagi ya? Dua. Jantan dan betina. Ada fotonya gak itu? Ya zaman dulu. Ini. Oh, ada. Oh. Kalau ada bisa nanti masukin. Nggak ada. Itu Oh, nggak udah ada. lama banget gue. Itu pas kecil, pas SD, kecil. SD. Dulu masih. Soalnya ibu gue tuh sering banget cerita-cerita gitu. Di rumah tuh kayak, mama mau pernah ngeliat tuyul segede gini katanya tuyul. Ngelihat langsung. Ngeliat langsung. Terus kayak setan Cina. Cina. Setan Cina ini yang loncat-loncat apa? Enggak. Apa sih namanya? Ada mereknya setan Cina. Yang kalau ditempel diem gitu. Vampir. Kayak enggak pakai baju Cina, cewek ini mah. Oh. Pakai baju Cina, pakai Oh, baju pakai Cina. Mm-mm. Merah-merah gitu. Iya. Dinda apa ya? Enggak lah. Belakangnya Udah Made in mualaf. Cina aja. internal. Waduh. Nggak tahu Tapi, lagi, sensor aja. Maksudnya sensor. tinggal di keluarga dengan orang-orang atau orang tua yang kayak gitu mistis tuh maksudnya keluhnya ngeganggu nggak sih gitu? Enggak percaya gue. Tapi itu Maksudnya rada nggak, bukan yang nggak percaya banget ya, cuman agak skeptis. Iya, Agak ragu. iya agak ragu gitu. Gue pernah tuh pulang kerja, gue di WA sama ibu gue, bang kalau pulang wudhu dulu ya di depan gitu. Ngapain gitu gue wudhu? Kan di depan ada keran, wudhu dulu. Kenapa? Gitu. Tadi papa ngeliat cewek di dapur katanya, terus jalan ke kamar gue. Oh, dikhawatirin kalau lu nggak wudhu. Iya. Netep gitu ya. Jadi di rumah gue tuh ada 4. Nah adik gue nih cewek masih SMA. Nah pada Cantik kejadian nggak? Oh. ini dia. Ada media ya, foto lagi. Dia adik gue nih cewek yang belum, waktu itu kejadiannya belum pulang. Jarinya 2 juga gak? Jari jempolnya 2 gak? Enggak bang, jadi ini gue bahas ini dulu aja. Oh iya. jangan. Lanjut. Ada lu cewek. Di spill gak dibahas, kasihan ntar nonton lu kan penasaran. Iya, lanjut. Adik gue cewek, nah waktu masih maghrib. Nah bapak gue tuh ngeliat di dapur tuh ada yang duduk, cewek rambut panjang baju putih. Dipanggilin bapak gue, nggak nengok-nengok. Tahu jalan aja ke kamar gue. Bapak lu manggilnya apa? Maksudnya manggilnya Neng, Oh, sangka adik adek gue, lo. taunya adik gue belum pulang gitu. Nah akhirnya pas gue balik, udah dulu sana di luar gitu. Ngapain gitu? Ceritain gini. Udahlah, udah temenan. Tapi gitu. wudhu waktu itu wudhu. Enggak wudhu, emang badung ya. dasarnya. Tayamum waktu itu. Oh, tayamum. Tayamum doang. Gitu. Enggak maksudnya. Tapi diganggu nggak akhirnya? Enggak ya. Enggak, karena emang guanya cuek kali ya. Iya, karena nggak percaya. Kalau nggak percaya begitu-gituan. Itu sekali dua atau cuman kali itu doang atau emang pernah berkali gitu orang tua kayak gitu? Sering, kalau diceritain tuh sering kayak dia omongin kalau kamu pulang kerja cuci kaki gitu, ganti baju. Soalnya papa dulu pernah gitu. Oh, bapak lu juga sama Iya. kayak ibu lu. Enggak, jadi enggak? gua tuh yang kayaknya bisa ngerasa gitu loh. Oh, ibu lu yang bisa ngerasa, bapak lu bisa yang ngeliat, bisa ngerasa. Bapak gua tuh enggak. Iya. Oh, nggak percaya. Percaya apa nggak bapak lu? Wah, percaya hal gitu Enggak tahu juga ya. Soalnya ibu gua tuh yang sering ngeliat begitu. Katanya di rumahnya suka kalau itu ada anak kecil, suka ada anak kecil begitu. Di rumah. Di rumah. Enggak maksudnya kira takutnya kompleknya dulu bekas apa gitu. Enggak, atau emang dulu sebelum tinggal di situ juga emang orang tua lu kayak gitu. Bisa jadi Kayaknya emang dari keluarga ibu gua deh.
mungkin ya itu tadi itu tentang kayak dia kan mau dikasih mata batin itu kan emang orang tuanya bisa melihat itu. Kayaknya begitu deh. Iya. Tapi kan malah jadi keganggu ya kalau dikasih mata batin. Iya nggak sih? Iya, Malah harus jadi. sih. Untungnya nggak dikasih. Untungnya nggak dikasih. Tapi emang temen gue ada yang bisa ngelihat. Di rumah lu ada kata temen lu? Iya. Temen gue ada yang nggak tahu ya, gue percaya nggak percaya gitu Iya, tuh guanya iya, juga. iya. Katanya temen gue bisa ngelihat. Dan yang keselnya tuh kayak, emang lu beneran bisa ngelihat? Bisa, orang di sini juga ada. Kan anjing kan. Sudah lagi nongkrong. Langsung ya? Di sini juga ada ya. Langsung Jadi kayak banget. enak banget gitu kita ngomongin langsung kan. Terus wujudnya yang lu yang teman lu bilang? Sama percis, Sama. katanya cewek. Oh. Jadi kayak valid gitu loh. Iya. Oh, ternyata Antara bener orang kan? tua lu dengan si itu ya. Iya. Iya sih. Jadi valid. Tapi kalau sesuai sama komenan Dwi ini ya, Hmm. di pabrik tuh. Iya. Gimana sih? Katanya tempat kerja lu Karena juga memang namanya di pabrik kan ya luas. serem. Gue tuh gak tahu ya, kayak di pabrik tuh pasti ada mitos-mitos kayaknya. Pabrik ini sebelumnya adalah kuburan. Iya. Pasti ada kayak gitu tuh. Iya, soalnya kan Iya. pabrik kan gede ya, pasti dulunya sesuatu gitu. Ada tuh. gitu tuh. Dan gue tuh di pabrik farmasi gitu bang. Ini gue harus ngejelasinnya dari mana ya? Obat-obatan gitu. Ya. Lu bagian apanya? Operatornya. Operator. Nah, Ngetik operator Yang tuh. bukan mesin, ngoperasin mesin. Oh. Operasi mesin. Ngoperasin mesin. Yang mana ya? Gue sebenarnya banyak sih bang. Mulai Ini dari mana dulu? mulai dari dah? mana dulu nih? Atau enggak yang baru kejadian kemarin dah? Ya, yang Nih, baru dulu deh. Nanti. Nih, jadi di pabrik gue ini ada 3 gedung. Hmm. 3 gedung itu satu gedungnya itu beda-beda. Ada obat antibiotik, ada obat probiotik suplemen, satunya obat hormon. Nah itu gedungnya beda-beda. Nah gue kerja lagi di obat hormon, di gedung hormon. Nah gue disuruh jam 2 malam nggak jam 2 malam sih, pokoknya disuruh pas lagi shift malam nih, disuruh ke situ ke probiotik buat ngeberesin dokumen. Pokoknya ada perlu di situ. Akhirnya gue ke situ itu setengah 2 malam, bener-bener sendiri. Dan gue bawa kunci, gue awalnya gimana ya, temen gue tuh udah bilang ayo gue anterin, karena gue gengsi kan, gue cowok, nggak usah gue sendiri aja katanya. Bener mau dianterin nggak usah gue sendiri. Akhirnya gue masuk sendiri. Posisi gue masuk tuh itu gelap semua bang. Nah seragam gue tuh seragam putih. Jadi masuk ke ruangan tuh seragam putih. Nah pas gue belum nyalain lampu tuh gue tuh ngeliat ada yang duduk gitu loh putih. Gue langsung nyalain lampu, ternyata nggak ada. Tapi lu ngeliat langsung gitu. Iya, ngeliat ada yang duduk gitu, pakai seragam gue putih. Kata gue anjir, kata gue lah, udahlah pede aja lah. Soalnya emang kerjaan juga kan, gak mungkin gue kabur kan. Iya. Alasannya juga apa, masa takut gitu kan. Iya. Cowok Jaraknya lagi. berapa meter tuh kira-kira? Lumayan agak jauh sih, agak rabun gitu. Tapi kelihatan emang. Iya kelihatan putihnya gitu. Soalnya kalau gelap tuh ya gelap semua, kalau putih pasti iya, kelihatan kan. Betul. Akhirnya pas gue nyalain lampu, udahlah kata gue pede aja. Tapi ada baju gak di situnya? Baju mah selalu ada, nggak ada. Oh, Nggak yang ada. di Pas gue tempat nyalain, itunya nggak ada. nggak ada. Akhirnya situ gue, nah di Siapa tuh baju di putih? tempat kerja gue itu semua pintu tuh nutup sendiri. Jadi udah ngebuka nutup sendiri. Ada namanya door closer. Jadi setiap abis dibuka, Iya. tau kali bang? Tahu. Nah setiap dibuka tutup kan. Nah itu. Akhirnya pas gue lagi beresin, anteng-anteng, depan gue nih bener pas pintu gue. Depan gue nih pas pintu. Tau gitu. Deg. Kata gue kabur nggak ya? Kabur gak? Enggak. Cuek aja gue masih cuek. Sampai beres kabur. Beresin dulu, ngebirit nggak? langsung kabur gue. Enggak ngebirit, Jalan cuman lebih jalan cepat, cepat. Jalan gitu. Kayak yang cepat, di- jalan cepat itu. Gue takut amat anjing. Pas balik gue langsung cerita temen gue tuh kan, katanya gue juga dianterin. Oh temen lu udah pernah kali ya? Udah. Emang di situ banyak cerita gitu loh bang, gitu ya? banyak cerita. Spesifik tempat itu, bagian Hampir semua gedung ada. hampir semua gedung ya. Ya namanya shift malam gimana sih bang? Sampai satpamnya juga banyak yang cerita. Kayak misalnya jam 2 malam gitu, nanya ke operator kayak, tadi siapa yang nangis katanya? Oh, siapa jam 2 malam nangis coba gitu? Jam 2 malam nangis, beban kerjaan kali ya. Nangis sih deh. Tapi emang pabrik lu itu 24 jam beroperasi kan? Iya. Maksudnya nggak pernah sepi berarti harusnya. Jadi gini bang, emang 24 jam beroperasi, cuman per gedung tuh nggak banyak, nggak rame. Oh. Gue tuh pernah malah satu shift malam nih, dari jam setengah 8 sampai setengah 8 malam sampai setengah 8 pagi gue sendirian satu gedung. Nah itu tuh, itu hawanya nggak enak banget tuh. Mau kabur cuman gimana kerjaan gue kan? Iya.
nggak mungkin juga gitu. Lu harus ituin mesin lagi kan. Dan yang horornya tuh kaca bang, jadi kanan kirinya kaca. Jadi Oh, di sini tuh jadi kayak ini ya? kayak ada yang lewat gitu tuh. Kaca apa cermin? Kaca tembus pandang kaca gitu. tembus pandang. Keluar gitu ya. Iya. Jadi dari luar kayak ada yang lewat, ada yang lewat. Nah itu tuh yang bikin gak nyaman tuh. Maksudnya setelah kejadian itu ngebuat makin ini enggak sih? Nyali tuh semakin nyut kalau lihat gedung itu. Iya. Sekarang nih ya, nih kemarin tuh kan pas lo maksudnya gua lihat konten horor cerita horor, makin pede gua. Mana nih kata gua cerita horor. Malah gua pengen diceritain lo gua cari apa gua. Tapi ketemu yang kemarin tuh, takut juga. Nantangin tuh, tapi beneran ketemu tuh. Anjir, seru juga. Kalau pas Safari pernah nggak? Malam. Iya, emang kan dulu saya juga pernah kerja di pabrik juga kan. Karena memang bener. di pabrik itu kan banyak mesin-mesin, jadi kayak ada bunyi krek, bener-bener makin ini banget. Apalagi suasana di pabrik itu yang tadinya kalau shift 1 ya kan rame, berubah jadi kalau shift 3 gitu. tuh kayak hening banget. Oh, enggak, emang berubah langsung Berubah. hawanya. Jadi Hawa shift 3 itu tuh nggak serame shift 1 nggak kan. serame shift 1. Jadi kayak kalau di film tuh bener kayak suara-suara siang itu bisa ke ini malam itu gitu tuh kayak seliwer gitu Iya. tuh. Padahal nggak ada, sunyi gitu tuh. Tapi vibe suara-suaranya suara-suara siang gitu ya. Ditambah ke pabrik kan dulunya mungkin kayak rawa-rawa, kayak masih kayak hutan digusur. Nah, sekitaran pabrik lu tuh rawa-rawa gak? Masih ada. Masih ada ya? rawa-rawa. Masih ada pabrik tanah-tanah yang belum jadi gitulah. Iya, masih mendukung vibes-nya ya hawanya untuk jadi membangkitin. Ditambah kan katanya ya kan energi kalau kayak pabrik-pabrik itu tuh sebelum pembangunan tuh biasa pasti ini tumbal gitu tuh. Nah, itu. Iya. Kayak pasti ada pekerjanya benar. Biasanya kayak gitu. ada tuh. Pabrik lu ada gak yang kayak gitu-gitu? Gue Mitos-mitos. nggak tahu ya kalau ke situ-situnya mah. Cuman kayaknya pernah seliweran aja gitu. Itunya pernah ada. Cuman nggak apa-apa nih, aman nih pabrik gue nih. Aman. Jadi Nggak, kan, jangan disebut namanya. ya pokoknya ada pabrik tuh masih percaya dengan kayak gitu-gituan ya. Tiap malam Jumat tuh masih ngirim sesajen. Oh, Iya. aktif. Masih itu aktif. masih. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih kirim. Jadi kayak kopi sama rokok gitu masih. Ditaruhnya di Nggak tahu Ya, ditaruhnya digeletak di mana. aja Mak. kali ya, Nggak tahu kalau ditaruhnya di mana mak. Soalnya gue nggak pernah ngikutin juga kan, itu tugasnya satpam kayak gitu. Oh, dari satpam berarti ya. Nah dan katanya setiap bikin pondasi itu di bawahnya pasti ada kepala kebo. Katanya gitu. Oh, Nggak tahu berarti buat apa. Iya, mungkin buat ritualnya kali. Iya, nggak tahu ya. Pakai hewan berarti ya, bukan manusia gitu. Jadi sampai sekarang masih ritual itu kayak gitu. Masih. Karena emang benar mungkin maksudnya orang-orang yang itunya masih merasakan kali. Iya. Jadi makanya harus kayak gitu. Tetap harus di. Terus gue juga ada nih cerita. Sebenarnya banyak gue sip malam. Cerita-cerita temen gue juga nih. Kalau nonton gue bawain aja ya. Nih jadi gue tuh sip malam ini. Sip malam. Pokoknya gue tuh seringnya kejadian sip malam. Jadi di sip malam gue posisi ada berdua, gua sama IPS ya, QC sama QC. Nah di jam 2 malam gue pengen kencing. Jadi gue terangin dulu. Jadi kan di pabrik gue ini pintunya door closer semua kan. Nah di toilet, sebelum ke WC kan WC ada 2. Nah sebelumnya ada pintu. Nah kalau kita masuk ke toilet dan kita di toilet, pintu ininya kebuka, anginnya masuk. Oh iya. Yang anginnya masuk kerasa di kaki lah gitu. Oh iya. Nah waktu itu jam 2. Di jam 2 tuh gue pengen kencing lah. Kencing gitu. Pas gue kencing, kata gue santai dulu lah di WC lah. Nah pas gue kencing di toilet tuh, itu ada yang ngebuka lama pintunya. Kata gue, ini siapa yang ngebuka tapi nggak masuk? Kata gue. Kata anginnya kan di kaki kan. Ya udah gue flashing, gue keluar, pintunya ketutup WC-nya. Gue kejar dong akhirnya, tuh dia larinya ke locker, jadi locker di samping WC gitu tuh. Masuk ke locker, gue tuh cuma ngeliat kakinya doang. Jelas itu. Kakinya kakinya, maksudnya ketinggalan kakinya doang putih pucet gitu Iya tuh. iya. Tapi kakinya jelas lu lihat. Jelas. Kata gue, mungkin QC kali ya, kata gue QC mungkin kemana gitu. Lagi Iya, sama iya. QC QC tuh kan. kan. Iya, berdua Akhirnya, doang ya? Lagi berdua doang. Pas gue masuk ke area produksi, QC-nya ada loh lagi duduk. Kata gue, lah, lo kok di sini kata gue? Dari tadi di sini gue kata. Oh ya udah kata gue. Langsung merinding gitu. Oh ya udah kata gue tuh. Wah kenapa lu takut lu ya kata gitu. Enggak apa-apa kata gue tuh. Oh enggak cerita ke. Enggak cerita gue. Enggak cerita. Sering gitu gue. Tapi ada gak yang lu ngelihat sesuatu terus temen lu juga ngelihat hal yang sama gitu? Jarang bang kayaknya. Jangan.
kayaknya emang setan-setan di pabrik cupu. Beraninya sama yang sendiri doang. Iya. Tapi ini enggak sih di pabrik tuh gue pernah kan saya juga pernah kerja di pabrik ya. Kesurupan massal pernah enggak sih? Nah, itu Dulu tuh itu pernah. Jadi gua kan pabriknya ada 2 gedung. 2 gedung tuh ada 2 apa gimana ya bentuk. Gedung 1 sama gedung 2 lah. Depan belakang. Nah, di gedung depan tuh katanya ada anak baru lah. Itu sebulan tuh pasti kesurupan, Bang. Rutin. oh, sebulan sekali. Serius. Kirain Kayak gaji- seminggu 2 kali Kirain pernah. gajian doang ya. Dia rutin Kesurupan gitu. rutin juga. Kesurupannya rutin. Jadi emang lebih mistis di depan katanya daripada di belakang. Jadi kalau kesurupannya tuh, jadi orang-orang senior tuh nggak berani negor pas kalau udah kesurupan. Didiemin aja. Gimana sih kita negor setan? Oh iya. Jadi kalau dimarahin tuh nggak kalau ditegur nih. Jadi kayak lagi kerja tiba-tiba kemana gitu ngacir. Ya itu udah pasti kesurupan. Dibiarin aja. Dibiarin Kalau aja. Pernah ada yang negor, dipelototin doang. Habis dipelototin diteriakin, udah mencar tuh, kabur. Serem sih kalau gitu. Itu. Bahkan di depan itu, di gedung depan katanya ada 1 WC yang nggak boleh dimasukin. Jadi ditutup aja, nggak boleh dimasukin orang. Diganti lampunya nih, lampunya kan mati kan, diganti lampunya mati lagi, ganti lampunya mati. Katanya gitu. Makanya nggak boleh masuk gara-gara lampu itu. Nggak tahu ya, katanya banyak hal-hal aneh Ada lah. janggal ya gitu ya. Kayaknya ya. Kayak nggak masuk akal gitu kan lampu ini. Kalau pulang nih di pabrik paling enak itu kan kalau habis kerja ya Kulineran. kuliner. Bener. Jajan-jajan dong. Bener. Di Serang itu ada yang paling enak teman-teman. Oh, di mana? Tempatnya adem, asli, makanannya terjangkau, harganya tapi rasanya wow. Apa tuh? Apa? Mau mie mewah, Oh iya nih, di mana ada sawah, di situ ada mami. mami mewah. Itu enak banget di daerah Serang teman-teman. Iya, benar. Cari aja IG-nya, enak banget Bener, teman-teman. di situ ada kopi, ada seblak, Burger, ada nasi juga ada yang mau makan berat. Banyak pasti. Banyak. Lengkap dong. tapi di sana nggak ada kepala casan. Nggak ada. Tenang aja. Oke buat teman-teman datang ke Mami Mewah. Mas Dubi teman-teman pabriknya diajak Ajakin. ke Mami Mewah. Apalagi tanggal-tanggal Sejalan muda. lagi, jalan pulang. ke Bisa Serang. jalan pulang. Sejalan. Buat teman-teman yang ada di Serang, khususnya ada di wilayah Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Iya. jangan lupa makan di Mami Mewah. Makan minum mepet sawah. Mas Bintan, tadi Dwi udah ceritain dari di rumahnya yang benar-benar menurut saya harusnya jadi ini nih. Pasti kan nurun ya biasanya mamahnya tuh kalau bisa ngeliat Iya, kayak gitu punya biasa nurun ke anaknya. Bisa keahliannya. jadi katanya ya ini kan namanya ini bukan nyumpain ya. Maksudnya kita kan nggak akan selamanya hidup ya. Iya. Pasti kayak takut kalau kelak mamah dan mamanya udah nggak ada, pasti baru bisa nurun. diturunin. Iya, katanya sih gitu. Itu Gue kan pernah kayak dengar. gitu. Gue pernah dengar gitu-gitu. Terus tadi juga udah nyeritain di pabrik itu benar-benar saya karena orang pernah pekerja itu serem banget karena emang pernah ngerasain. Iya, saya pernah ke pabrik sih, tapi bukan Tapi belum pernah kerja. bukan jadi pekerja. Waktu SD pabrik tahu waktu itu. Pokoknya Ngapain bang? Ini tugas IPA, tugas IPA. Oke, laptop si Unyil. emang iya Iya, ke pabrik tahu buat cara fermentasi gitu-gitu. itu pabrik kecil ya teman-teman. Emang iya ke pabrik. Nah, tapi menurut Pak Sapari nih, cerita dari tadi Mas Dwi gimana? Karena saya pernah kerja di pabrik juga itu benar-benar yang suasana yang tadi itu pernah ngalamin. Jadi kalau dari angka 1 sampai 10 menurut saya tuh 9,5. 9,5. Kalau saya sih 9 ya. 9. 9 karena itu udah cukup serem lah. Serem lah. 9 tuh. Buat teman-teman yang nonton komen cerita Mas Dubi tadi Termasuk kira-kira serem. dari angka 1 sampai Temen-temen gue berapa? juga banyak bang, suruh pada kesini. Iya. Buat Untuk teman-teman. teman-teman Dwi komen kalau punya cerita, komen aja. Gue punya cerita ini gitu, kayak Dwi waktu komen di YouTube. Biar bisa berbagi ya. Benar, nanti kita ngobrol lagi di sini. Siap. Gitu. Kita cerita-cerita serem. Berarti cerita Mas Dwi ini layak dapat hi ya. Ya. Berarti cerita Cerita Mas Mas Dwi Dwi. ini Sampai ketemu di ruang kosong berikut. berikutnya. Ruang kosong.